Baik, terima kasih Bu Suni. Selama saya melakukan penyuluhan dengan pola jemput bola atau stem cell aktif tadi, itu akan lebih efektif daripada kita menunggu masyarakat datang. Ya. Biasanya beberapa penyuluhan dari kita itu kita mendatangi masyarakat, kita memberikan informasi terkait bagaimana sih pola kependudukan, bagaimana nanti kalau penduduk kita di Indonesia itu tidak kita rencanakan perkembangannya atau pertumbuhannya mulai dari sekarang, permasalahan apa yang akan muncul, itu biasanya masyarakat akan lebih mau menerima atau mau datang saat kita yang aktif. Dan terkait dengan advokasi, memang kita dari Pusat Studi Kependudukan terkait dengan advokasi, kita hanya mencoba memberitahukan kepada masyarakat bahwa setiap warga atau masyarakat warga negara Indonesia itu diharapkan mempunyai nomor induk kependudukan. Karena nanti terkait dengan proses administrasi selanjutnya, jika berbatas dia tidak mempunyai nomor induk kependudukan. Iya, sementara ini memang ada warga negara yang nggak punya nomor induk kependudukan, Bu? Kebetulan tidak ada, tetapi ada yang ganda. Nah, permasalahan ganda inilah yang mungkin masih ada di masyarakat. Saya terdaftar di sini, terdaftar di sana, itu yang di masyarakat mungkin masih menimbulkan permasalahan gejolak di masyarakat terkait dengan nomor induk ganda itu. Jadi pada prinsipnya warga negara kita semuanya sudah punya nomor induk kependudukan. Iya. Persoalan yang kedua adalah nomor induk kependudukan yang ganda. Iya. Nah, ini siapa yang harus selesaikan? Kayak di Spenduk Capil lagi yang harus menyelesaikan. Jadi kayaknya persoalan masalahnya di Spenduk Capil banyak. Tenang Pak, nanti kita berikan waktu untuk Bapak menjelaskan. Karena sebelumnya saya ingin ada yang ingin menyampaikan pendapat juga atau bertanya, mumpung kita ketemu, silakan. Ya, bisa disebutkan nama, dari mana? Cek. Baik, terima kasih. Saya Nicholas, mahasiswa Fakultas Hukum UNS, mahasiswanya Bu Suni. Ya, saya ingin bertanya ya, karena saya di sini juga sambil belajar, sambil menggali ilmu dari ahli-ahli yang ada di sini. Iya, yang tanyakan kemana? Iya, Ke Dispenduk atau Bu dari Ida? dari dinas dan juga Bu Ida. Ya, yang pertama Bu Ida dulu. Di sini Bu Ida sebagai peneliti, bisa dikatakan sebagai peneliti, sudah melakukan penelitian, riset atau survei kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan. Saya ingin tanya mengenai kepemilikan KTP. Nah, apakah penduduk di Indonesia atau di lingkup wilayah penelitiannya Bu Ida ini sebagian besar atau seluruhnya sudah memiliki KTP atau belum? Sehingga kepastian bahwa pengakuan kependudukan secara privat atau pribadi itu sebagai hak konstitusional warga itu sudah terpenuhi atau belum, ataukah masih banyak yang sebetulnya belum paham, ingin mendaftarkan diri, mencatatkan diri di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memperoleh KTP, dia bingung, tidak tahu, sehingga sampai sekarang belum memiliki KTP karena persoalan itu. Apakah itu masih ada dan seberapa besar jumlahnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya kepada pemerintah, yaitu Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surakarta, melihat tadi dan mendengarkan penilaian dari masyarakat bahwa masih banyak sekali persoalan-persoalan birokrasi yang terjadi, yang dihadapi di masyarakat, entah keluhan waktu, kemudian ada calo, kemudian beberapa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, kemudian dari pemerintah sudah memberikan kebijakan, yaitu dengan memberikan gratis, kemudian menerapkan standar aktif. Itu menurut saya yang menjadi suatu reformasi birokrasi dari pemerintah. Yang saya ingin tanyakan, dengan adanya mobil keliling ini, itu cangkupannya sampai sejauh mana? Kemudian bagaimana masyarakat tahu bahwa di daerahnya nanti akan didatangi oleh mobil keliling itu? Soalnya itu nanti kan berkaitan dengan kesiapan masyarakat untuk mempersiapkan syarat-syaratnya, ketentuannya mau apa aja dan segala macam. Nah, bagaimana pemerintah memberikan informasi layanan publik kepada masyarakat, dan kemudian dengan penerapan stelsel aktif ini pengaruhnya di masyarakat itu sudah sampai sebesar apa gitu? Perubahannya itu sampai sebesar apa? Apakah masyarakat masih
merasa mengeluh dengan kok masih merasa kesusahan atau masih birokrasinya masih belum dipahami oleh masyarakat atau seperti apa. Nah, pertanyaan saya cukup itu dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Oke, terima kasih Mas Nikolas. Jangan-jangan Mas Nikolas belum punya KTP juga? Sudah. Oh, sudah, alhamdulillah. Yang ada mahasiswa yang di sini yang belum punya KTP? Atau mungkin nggak punya akta kelahiran begitu? Sehingga karena kadang-kadang ada ya orang tuanya mungkin belum mengurus akta kelahiran. Baik, ini kita harus kembali ke Bapak Pak Warto dulu. Tapi tadi juga pertanyaannya ada di Bu Ida. Mungkin monggo dijawab yang mana dulu, karena pertanyaannya ternyata banyak banget, persoalannya banyak banget, nanti bisa dilanjutkan ke segmen berikut, tapi ini mungkin dijelaskan dulu. Baik, terima kasih. Jadi ini memang menarik dengan berbagai kompleksitas masalah administrasi kependudukan. Kami akan sampaikan bahwa ketunggalan data ini memang menjadi penting, karena data yang valid melalui data yang tunggal ini bisa dipakai sesuai tadi yang sampaikan bahwa data itu akan dipakai untuk bisa pelayanan publik, pembangunan demokrasi, kemudian pencegahan kriminalitas, penegakan hukum dan sebagainya. Nah, di aplikasi pada sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK ini sedikit banyak mampu mendeteksi tentang data yang ganda. Kalau masyarakat belum rekam KTPL, ini nanti akan muncul di situ menunjukkan ada FL7. Berarti yang bersangkutan belum pernah rekam KTPL, yang dibuktikan dengan iris mata, sidik jari, tanda tangan, dan aib. Kemudian kalau ganda, itu akan muncul FL8. Lah, ini yang menjadi PR bagi kami untuk membersihkan sekaligus mengkonsolidasi data. Ketika kami menemukan seorang pemohon dengan data ganda, kami meminta kepada yang bersangkutan untuk memilih salah satu dari di mana dia akan menetap untuk domisili. Kemudian yang lain kami minta untuk dilakukan penghapusan. Baik, menarik. Karena masih ada banyak pertanyaan, Pak. Kita tahan dulu. Tapi itu menarik bagi saya itu, Pak. Pembersihan dan konsolidasi tadi. Dipanggil untuk disuruh milih. Kamu milih tinggal di mana gitu ya, Pak ya. Yang manggil itu siapa nanti? Nah, ini persoalan juga. Karena saya juga pernah mendapat keluhan untuk KTP elektronik ini. Dipanggil di salah satu wilayah begitu untuk foto KTP elektronik, dipanggil juga di wilayah yang lain. Kemudian datang juga, kemudian muncul juga 2 KTP elektronik. Nah, ini di mana letak untuk cross check iris mata dan lain sebagainya? Apa itu kebetulan pas human error atau pas mungkin alatnya yang sedang error? Tapi itu memang betul yang disampaikan oleh Pak Warto, PR-nya di Spenduk Capil banyak banget. Moga-moga PR-nya satu-satu tersisir ya Pak, selesai. Dan tapi masih ada pertanyaan yang mesti dijawab tentang kebedaan data antara Dispenduk Capil dengan BPS, dan juga masih ada pertanyaan untuk Bu Ida. Tapi kita harus rehat sejenak untuk kembali lagi setelah yang satu ini lewat.